Di episode sebelumnya, Xiaoyan membunuh Hun Li dengan sekali pukulan yang kejam dan ganas ke arah dadanya. Sekarang giliran Hunya yang akan dikirim Lojin ke akhirat. Sementara Hunya dipenuhi ketidakpercayaan melihat kekuatan Xiaoyan telah meningkat ke Daozun bintang 8. Dia langsung mengaktifkan kekuatan Tato Klan Hun. Lonjakan Daoqi yang kuat meletus dari tubuhnya, tetapi dia menggunakan peningkatan kekuatan ini untuk segera melarikan diri. Dia tidak mungkin bertempur dengan Xiaoyan karena takut Sun Er turun tangan dan berakhir mati. Dia berbalik berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat jauh sembari berkata akan membalas dendam 100 kali lipat atas kematian Hun Li. Namun Xiaoyan tiba-tiba muncul di depannya dengan sayap tulang pionik memblokir pelariannya. Hunya terkejut tidak bisa mendeteksi kecepatan Xiaoyan. Dia dengan cepat mengeluarkan seluruh kekuatannya dan melesat maju membawa tekanan energi yang sangat kuat. Tinjunya diselimuti aura mematikan dihantamkan ke arah Xiaoyan ketika muncul di depannya. Di waktu yang sama, Xiaoyan hanya tersenyum mengejek dan melepaskan Tato Cleanshu. Lonjakan kekuatan meletus. Hunya terkejut dipenuhi kegelisahan melihat Tato Cleanshu di kening Xiaoyan. Xiaoyan mengirimkan tinju yang kuat dan akhirnya kedua tinju yang dipenuhi kekuatan mematikan berbenturan. Suara yang sangat keras meledak seperti guntur. Banyak garis retakan menyebar seperti jaring laba-laba dan badai energi berkecamuk terjadi di langit. Tubuh Hunya terlempar dari badai dengan kejam menghantam tanah bebatuan. Seteguk darah dimuntahkan dari mulut Hunya saat tubuhnya terbaring. Energi hidupnya perlahan menghilang saat melihat Xiaoyan dengan ekspresi acuh tak acuh. Xiaoyan berkata, "Tenang, akan ada lebih banyak lagi anggota klan Hun yang akan menemanimu di masa depan." Mata Hunya akhirnya redup dan tidur untuk selamanya. Xiaoyan dan Sun Er kemudian kembali ke aula makam Xiao Xuan. Ketika mereka kembali, Xiao Xuan melemparkan cahaya hitam ke Xiaoyan sembari berkata, "Ambil, ini adalah kain kaisar serangga kuno. Benda ini bisa dikenakan di tubuhmu dan bisa berubah menjadi pakaian biasa kapan saja. Meskipun ini membutuhkan Daoqi untuk terus mendukungnya, ia dapat terus-menerus bertahan dari serangan apapun." Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menerima kumpulan cahaya hitam. Dia merasakan teksturnya seperti sutra halus dan sangat nyaman. Teteskan setetes darah esensi ke dalamnya, dan kamu akan dapat menyimpan di tubuhmu. Xiao Xuan tersenyum dan mengingatkannya. Xiaoyan segera meneteskan setetes darah esensinya pada cahaya hitam. Cahaya hitam berubah menjadi cairan saat bergerak melalui tangannya, sebelum menyatu dengan tubuh Xiaoyan dan membentuk pakaian hitam. Apakah ini kain kaisar serangga kuno? Ini memang misterius. Telapak tangan Xiaoyan mengusap pakaian hitam di tubuhnya dan tanpa sadar memuji kain itu. Xiao Xuan menjelaskan kain kaisar serangga kuno yang dimurnikan dari Ratu Serangga. Nilainya tidak akan kurang dari keterampilan Dao kelas Tian dan benda langka yang hanya bisa diperoleh melalui keberuntungan. Xiaoyan mengangguk. Meskipun kain kaisar serangga kuno ini membutuhkan Daoqi untuk dipelihara, kelelahan ini tidak terlalu menjadi beban bagi Xiaoyan karena ia memiliki metode Qi kelas Kuasi Tian. Setelah menghitung hari, kamu harus meninggalkan makam surgawi hari ini. Xiao Xuan tersenyum dan berkata melihat Xiaoyan bermain dengan kain kaisar serangga. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dalam sekejap, atmosfer di aula besar tampak sedikit serius.
Pada akhirnya kamu harus pergi. Kamu adalah satu-satunya harapan untuk Lin Xiu. Xiao Xuan menepuk bahu Xiaoyan dan tertawa. Anak kecil, aku akan menunggumu untuk kembali ke makam surgawi. Saat itu aku ingin melihat apakah kamu akan mengecewakanku. Leluhur, yakinlah Xiaoyan tidak akan memiliki muka untuk datang dan melihatmu sebelum aku mencapai kelas Dao Sheng. Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Xiao Xuan mengungkapkan ekspresi senang saat dia perlahan mengangguk. Sun Er di samping tiba-tiba menyela, mengatakan pada Xiaoyan waktunya habis. Keduanya yang sedang ngobrol dengan gembira berhenti ketika mereka mendengar perkataan Sun Er. Xiaoyan terdiam sesaat sebelum menakupkan tangannya dan membungkuk rendah ke Xiao Xuan. Xiao Xuan tersenyum berkata masa depan Lin Xiu tergantung padanya. Xiaoyan mengangguk dengan berat. Dia baru saja akan berbicara ketika mendadak merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Kekuatan hisap yang tidak bisa ditahan ditransmisikan dari ruang di sekitarnya. Xiaoyan menyadari 3 tahun telah berlalu dan makam surgawi dengan paksa mengusir semua orang. Xiaoyan buru-buru berjanji pada leluhurnya akan menemukan cara agar dia bisa keluar dari makam surgawi. Setelah itu kekuatan hisap dari celah ruang meletus menelan Xiaoyan dan Sun Er sebelum menghilang. Xiao Xuan hanya bisa tersenyum dan berdoa pada leluhurnya agar memberkati Xiaoyan. Sementara di gerbang keluar makam surgawi, Tetua Tong Xuan dan banyak orang sedang menunggu kedatangan Xiaoyan dan yang lainnya keluar, melihat siapa yang akan mengalami peningkatan besar. Kemudian gerbang makam surgawi terbuka. Anggota Klan Lei keluar pertama dengan peningkatan kekuatan mereka secara signifikan. Lalu klan Yao keluar diikuti anggota klan kuno lainnya keluar satu persatu. Sebagian besar aura orang-orang ini jauh lebih kuat daripada sebelum mereka memasuki makam surgawi. Terutama salah satu anggota klan Si. Dia telah maju dari bintang 7 Daozun ke bintang 8. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa iri. Detik berikutnya, 2 mayat Hunya dan Huli tiba-tiba terlempar keluar dan jatuh ke tanah. Banyak orang terkejut dan beberapa orang bersyukur melihat generasi klan Hun mati di makam surgawi. Hao Xuan berkata masalah ini tidak sederhana karena mereka menyerang hingga terlibat perkelahian dengan Xiaoyan dan Sun Er. Hao Zi bertanya apakah Xiaoyan dan Sun Er yang telah membunuh mereka. Siapa tahu kedua orang ini bukan karakter yang baik, tidak masalah jika mereka mati. Hao Xuan mengangkat kepalanya melihat kelompok Guqi yang keluar. Mereka segera berseru dengan ekspresi kaget melihat mayat Hunya dan Hunli. Gohua bertanya-tanya siapa yang membunuh 2 karakter kejam ini. Secara serentak mereka berempat meneriaki nama Xiaoyan. Dari apa yang mereka alami, Xiao Xuan tidak menyerang Huya dan Huli karena dianggap memalukan. Apalagi kedua orang ini sangat licik. Tidak mungkin mereka memprovokasi tubuh energi yang tidak mampu mereka provokasi. Satu-satunya jawaban mereka dibunuh oleh musuh mereka. Kami tidak melakukannya. Ini bisa jadi Xiaoyan dan Sun Er. Jika Hunya dan Huli bergandengan tangan, mereka akan bisa bertarung dengan ahli bintang 9. Sun Er mungkin kuat tapi tidak akan sulit bagi keduanya untuk melarikan diri. Guqi yang mengerutkan kening sambil memikirkan situasinya. Saat kelompok Guqi yang saling berpikir siapa yang membunuh Hunya dan Huli, tiba-tiba Xiaoyan dan Sun Er melangkah keluar di udara kosong di bingkai yang sama seperti pasangan kekasih abadi. Kelompok Guqi yang tercengang melihat Xiaoyan, auranya semakin kuat dan panas.
Penantua Tong Xuan dan yang lainnya mengamati Sun Er baik-baik saja menghela nafas lega. Mereka berhenti pada Sun Er sebelum beralih ke Xiaoyan. Terkejut merasakan auranya mencapai Daozun bintang 8. Meskipun makam surgawi memiliki aliran waktu yang unik, ini cukup luar biasa bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya hingga 3 bintang selama 3 tahun. Dengan pengetahuan Tong Xuan, dia berpikir ini karena makam Xiao Xuan. Xiaoyan menghirup udara segar di bawah tatapan banyak orang. Dia juga tidak menduga mayat Hunya dan Huli akan dikirim keluar dari makam surgawi. Hao Xuan diikuti Hao Zi memberikan selamat atas peningkatan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, berbalik memuji karena telah meningkatkan kekuatannya ke Daozun bintang 8 puncak. Hao Xuan berkata tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia hanya maju dari tahap awal ke posisi Daozun bintang 8 puncak. Sementara Xiaoyan dari bintang 6 menuju Daozun bintang 8 puncak. Kelompok Guqi yang juga datang saat Xiaoyan sedang berbicara dengan Hao Xuan. Semuanya tersenyum dan memberi selamat kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan menanggapi ucapan selamat mereka. Namun Guqi yang berkata karena telah membunuh Hunya dan Huli, ini akan sedikit merepotkan. Ada seseorang dari klan Hun yang menjaga di sini, menunggu kemunculan Hunya dan Huli. Hati Xiaoyan bergetar saat mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika melihat 2 kabut hitam bergegas dari langit yang jauh seperti naga hitam. Mereka menjelma menjadi 2 patua berjubah hitam, muncul di samping mayat Hunya dan Huli. Wajah kedua patua itu dipenuhi keterkejutan seperti disambar petir. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa keduanya memasuki makam surgawi akan berakhir mati. Banyak orang buru-buru mundur ketika mereka melihat mata kedua patua itu memerah dan mulai terengah-engah seperti banteng. Mata mereka menatap tajam dan ganas pada Xiaoyan di langit. Salah satu patua bernama Hunlin meraung marah, berisi keinginan membunuh bergema di langit pada Xiaoyan. Xiaoyan tetap santai dan bertanya apa yang diinginkannya. Hunlin tak banyak omong kosong. Dia tiba-tiba menembakkan banyaknya rantai hitam ke arah Xiaoyan dengan kejam dan tajam. Xiaoyan menerjang maju mengirimkan telapak tangan yang diselimuti api surgawi. Hunlin mendengus saat mengepalkan tangannya. Kabut hitam seperti naga beracun mengikuti rantai dan mengeluarkan suara gemuruh sebelum dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan api. Ledakan keras terjadi, gelombang energi menyebar menghancurkan rantai hitam. Bahu Xiaoyan bergetar dan Hunlin terhuyung mundur. Jelas dia dirugikan dalam pertukaran kekuatan ini. Xiaoyan tersenyum dingin membuang rantai di tangannya sembari mengejek Hunlin sebagai patua yang tidak tahu malu. Hunlin menstabilkan tubuhnya, ekspresinya sangat jelek. Kekuatannya berada di tingkat Daozun bintang 8, tetapi dia tidak berharap Xiaoyan mendapatkan keuntungan dalam pertukaran ini. Hunlin, ini alamku bukan alam Hunmu. Penantua Tong Xuan angkat bicara dengan suara yang dalam. Xuan Tong, anggota klan Hun kami telah kehilangan nyawa mereka di tempatmu ini. Kalian semua berbagi kesalahan. Hunlin berteriak dengan marah. Patua berpakaian hitam lainnya berteriak pada Xiaoyan agar mengikutinya dengan patuh ke aula jiwa. Jika kamu bukan pembunuh Huya dan Huli, kami pasti tidak akan mempersulitmu. Tidak masuk akal. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa keras saat mendengar ini. Di tengah suasana tegang ini, Sun Er menegaskan makam surgawi dipenuhi bahaya. Tidak ada yang berani menjamin seseorang akan dapat keluar dengan lancar. Jika tidak memiliki bukti bahwa Xiaoyan adalah pembunuhnya, mohon jangan serang secara acak.
Tempat ini adalah klan Guku. Selain itu, Hunya dan Huli pernah meluncurkan serangan diam-diam pada semua orang dari klan Gu kami di makam surgawi. Kalian berdua mungkin harus memberikan penjelasan. Segera banyak mata tajam dilemparkan kedua tetua klan Hun setelah mendengar kata-kata Sun Er. Kebanyakan dari mereka yang hadir adalah anggota klan Gu. Hunlin, apa yang Sun Er katakan itu benar. Ekspresi penantua Tong Xuan berubah menjadi gelap saat dia berteriak bertanya. Wajah Hunlin dan temannya berubah saat Sun Er telah membalikan keadaan mereka. Mereka tidak menyangka Hunya dan Hunli begitu berani menyerang kelompok Sun Er di makam surgawi. Tetapi jelas mereka tidak boleh mengakui masalah ini. Hunlin dengan dingin berteriak, kata-kata yang tidak masuk akal. Kamu hanya mencoba membersihkan diri dari kecurigaan. Hari ini kita berada di alam Gu. Kita berdua memang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Xiaoyan, lebih baik kamu ingat bahwa klan Hun pasti akan membalas dendam untuk Hunya dan Huli di masa depan. Wajah Xiaoyan tenang. Dia dengan lemah menjawab, aku akan mengingat kata-katamu di dalam hatiku. Mata Hunlin dan temannya menjadi gelap ketika mereka mendengar jawaban Xiaoyan. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, mereka berdua akan kesulitan menangkapnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerah dan membawa mayat Hunli dan Hunya pergi. Mereka segera melesat ke pintu keluar alam Gu. Ekspresi dingin melintas di wajah Xiaoyan melihat keduanya pergi. Namun ketika mengalihkan pandangannya, dia tidak melihat kelompok dokter peri kecil menyambut. Xiaoyan bertanya-tanya apakah terjadi sesuatu pada paviliun bintang jatuh. Kemudian Sun Er menanyakan keberadaan dokter peri kecil sekarang pada penantua Tong Xuan. Tong Xuan berkata mereka telah kembali ke paviliun bintang jatuh 3 bulan yang lalu setelah Xiaoyan dan Sun Er memasuki makam surgawi. Namun mereka tidak menjelaskan apa yang terjadi, hanya menitip pesan agar Xiaoyan segera kembali ke paviliun bintang jatuh begitu keluar. Xiaoyan mengerutkan keningnya, sepertinya ada sesuatu dan mengajak Sun Er bersamanya. Namun Tong Xuan melarang Sun Er meninggalkan alam Gu setelah diskusi para tetua klan karena ada masalah besar di klan Gu. Sun Er mengerutkan keningnya bertanya apa yang terjadi. Tong Xuan berkata alam Ling tiba-tiba tertutup. Sun Er dan Xiaoyan terkejut mendengar ini.